Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Valino, biasanya dipanggil Dova, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F3. Di sini saya akan membawakan materi tentang yaitu tilawah dan ruqyah sebagai sufi hilir. Di era modern seperti sekarang, banyak orang menghadapi berbagai tekanan hidup, mulai dari tuntutan akademik, sosial, sampai masalah pribadi. Hal ini menyebabkan meningkatnya gangguan mental seperti kecemasan, bahkan depresi. Namun, pendekatan psikologi modern terkadang belum sepenuhnya menyentuh aspek spiritual manusia. Oleh karena itu, tasawuf menawarkan sebuah konsep yang disebut sufi healing, yaitu metode penyembuhan jiwa melalui pendekatan spiritual. Selanjutnya kita memasuki ke konsep sufi healing. Sufi healing merupakan metode penyembuhan yang berfokus pada penyucian jiwa atau tazkiyah al-nafs serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam tasawuf, manusia tidak hanya mengalami penyakit fisik, tetapi juga penyakit hati seperti iri, sombong, kecemasan, dan kekosongan batin. Nah, penyakit-penyakit ini itu seringkali menjadi akar dari gangguan mental yang dialami manusia saat ini. Maka dari itu, penyembuhan tidak cukup hanya secara medis, tetapi juga perlu pendekatan spiritual. Selanjutnya kita memasuki ke tilawah sebagai terapi jiwa. Tilawah Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami dan meresepsi makna dari ayat-ayat yang dibaca. Dengan tilawah, seseorang bisa merasakan ketenangan batin karena irama bacaan Al-Quran dapat memberikan efek relaksasi pada pikiran. Selain itu, isi Al-Quran yang mengandung pesan kesabaran, harapan, dan tawakal dapat membantu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Contohnya, ketika seseorang sedang stres membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan bisa membuat hati menjadi lebih tenang dan pikiran kita menjadi lebih jernih. Selanjutnya kita memasuki ke ruqyah sebagai penyembuhan. Nah, selain tilawah juga, itu terdapat juga metode ruqyah yaitu penyembuhan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa. Dalam perspektif tasawuf, ruqyah tidak hanya untuk gangguan eksternal, tapi juga untuk membersihkan batin dari rasa takut, cemas, dan tekanan emosional. Ruqyah memberikan sugesti positif bahwa kesembuhan berasal dari Allah SWT. Dengan keyakinan tersebut, seseorang akan menjadi lebih tenang, aman, dan memiliki harapan dalam menghadapi masalah hidup. Selanjutnya kita ke integrasi tilawah dan ruqyah. Tilawah dan ruqyah itu memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam sufi healing. Tilawah berfungsi sebagai terapi preventif, yaitu menjaga ketenangan hati secara terus-menerus. Nah, sedangkan ruqyah itu bersifat kuratif, yaitu membantu mengatasi gangguan yang sudah terjadi. Dengan menggabungkan keduanya, tercipta metode penyembuhan yang menyeluruh, baik dari segi pikiran, emosi, maupun spiritual. Selanjutnya kita memasuki ke relevansi di era modern. Di era modern ini itu banyak orang mengalami krisis makna hidup akibat tekanan sosial dan materialisme. Tidak sedikit orang yang merasa kosong meskipun secara materi sudah cukup. Oleh karena itu, sufi healing menjadi sangat relevan karena membawa manusia pada nilai-nilai spiritual dan menemukan ketenangan hidup. Selanjutnya kita memasuki ke mekanisme kerja ilmiah dan spiritual. Secara ilmiah, tilawah Al-Quran menghasilkan gelombang suara yang dapat memberikan efek relaksasi pada otak dan sistem saraf. Sedangkan ruqyah bekerja melalui sugesti positif dan keyakinan spiritual yang dapat meningkatkan rasa aman dan mengurangi kecemasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sufi healing tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dampak psikologi yang nyata. Nah, kesimpulannya, tilawah dan ruqyah merupakan metode sufi healing yang berperan penting dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental serta spiritual. Tilawah juga membantu menenangkan hati dan memperbaiki pola pikir, sedangkan ruqyah membantu mengatasi gangguan emosional yang lebih mendalam. Menggabungkan keduanya
mungkin tadi saya kurang ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dova, saya pamit. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.